Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video kali ini kami akan menjelaskan materi wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama, wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume ruang, sehingga limbah tersebut dapat berdiri serta memiliki volume atau keruangan. Limbah berbentuk bangun ruang dapat berupa bangun berbentuk beraturan seperti kubus, bola, kotak, dan bangun tidak beraturan. Contohnya, bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah botol, limbah kaleng, limbah kayu, dan lain-lain. Latar belakang: wirausaha kerajinan bahan limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Kegiatan rumah tangga juga menghasilkan limbah seperti pada prinsipnya limbah dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu: pertama, berdasarkan wujudnya berbagi menjadi 3 jenis, yaitu limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Contoh limbah gas adalah karbon dioksida yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap pembakaran sampah. Sedangkan contoh limbah cair adalah air, sabun bekas cucian, minyak goreng. Sedangkan contoh limbah padat adalah plastik, botol, kertas. Kedua, berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 4 jenis, yaitu limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Ketiga, berdasarkan senyawanya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik merupakan limbah yang mengandung unsur karbon sehingga bisa dengan mudah diuraikan atau bisa membusuk secara mudah. Sebagai contoh dari jenis limbah organik misalnya adalah kulit buah-buahan dan sayuran serta kotoran hewan dan manusia. Sementara itu, limbah anorganik merupakan limbah yang tidak mengandung unsur karbon sehingga sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan. Oleh sebab itu, limbah anorganik dapat pula diartikan sebagai limbah yang tidak bisa membusuk. Sampah anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. Beberapa dari bahan ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium sebagai zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedangkan sebagainya lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah jenis anorganik pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol plastik, tas plastik, dan kaleng. Salah satu pemanfaatan limbah anorganik adalah dengan cara proses daur ulang. Daur ulang merupakan upaya untuk mengolah barang atau benda yang sudah tidak dipakai agar dapat dipakai kembali. Beberapa limbah anorganik yang dapat dimanfaatkan melalui proses daur ulang misalnya plastik, logam, gelas, dan kertas. Awalnya produk kerajinan di Indonesia hanya digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga digunakan untuk keperluan tertentu. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan serta kemajuan zaman dan teknologi, produk kerajinan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan ritual tertentu, namun produk kerajinan kini juga dapat berfungsi sebagai hiasan interior maupun eksterior. Dengan adanya kreativitas dan perkembangan serta kemajuan teknologi dan adanya berbagai penelitian yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok, atau perguruan tinggi, hingga akhirnya bahan yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan pun semakin bervariasi, termasuk diantaranya yaitu bahan kerajinan yang berasal dari